Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa tingkat 2 kebidanan. Hari ini kita akan membahas tentang kegawat daruratan masa nifas. Sebenarnya ini bukan masalah gawat darurat sih, lebih kepada komplikasi. Namun bisa jadi gawat darurat kalau kemarin ya, misalnya ada hal-hal yang mengancam jiwa, entah itu berhenti nafas, tidak berdetak jantungnya, atau mengalami kejang dan sebagainya ya. Baik, kita langsung mulai saja. Pokok bahasannya itu ada preeklamsia berat, eklamsi, perdarahan postpartum sekunder, subinvolusi uterus, dan infeksi masa nifas. Preeklamsi berat masa nifas ini merupakan PEB lanjutan masa kehamilan dan persalinan. Biasanya sih hampir sekitar pemantauannya 3 sampai 6 hari ya. Kita tunggu sampai ibunya. Ini memang kalau sudah masa nifas, maksudnya begini, ketika ibu mengalami komplikasi atau mengalami kegawat daruratan saat kehamilan, saat persalinan, berarti saat nifasnya biasanya sudah di rumah sakit. Ya, atau mungkin beliau sudah pulang ke rumah, kemudian mengalami kegawat daruratan, datang ke BPM kita itu juga bisa sih sebenarnya, tapi penata laksanaannya hampir sama ya. Jadi kalau PEB berat masa nifas itu merupakan lanjutan dari masa kehamilan dan persalinan. Jadi kita tetap harus hati-hati dalam fase 6 minggu pasca persalinan itu kita tidak boleh lengah sehingga KF1, KF2, KF3-nya itu tetap harus berjalan. Tanda dan gejala masih sama dengan PEB kehamilan atau persalinan, tetap harus hati-hati ya. Ingatkan ibu mengenai tanda gejala dan tidak hanya ibu dan keluarga suami terutama ya. MGS4 masih tetap diberikan kalau terdapat kasus tersebut ya. Jadi tetap protap awalnya adalah bebaskan jalan nafas, berikan cairan, berikan obat ya ABC, berarti airways, breathing, dan circulation. Stabilisasi pasien hingga tekanan darah turun dan hasil lab turun. Hasilnya pada apa? Biasanya pada protein urin, kemudian SGOT, SGPT, serta hematokrit ya, termasuk HELLP syndromes kalau dia sempat sempat ke arah eklamsi atau tes protombin juga. Eklamsi masa nifas ini juga bisa terjadi jika PEB masa nifas tidak tertangani dengan baik. Nah, maka dapat berpotensi menjadi eklamsi masa nifas, terutama kalau saya pernah dapat kasus di rumah sakit juga, ibu masa nifas, pasca PEB mau nyusuin, tiba-tiba kejang ya. Nah, ini penata laksanaannya masih sama, bebaskan jalan nafas. Ya, yang pasti ketika Anda ketemu dengan pasien, itu minta tolong dulu. Jangan sampai Anda menolong pasien itu sendiri. Tetap libatkan rekan Anda, sama bidan boleh, sama perawat, dokter, untuk menangani kegawat daruratan tersebut. Posisikan ibu di tempat yang nyaman, artinya yang tidak berbahaya. Tahan ibu, jangan sampai jatuh ya, longgarkan bra untuk membantu pernafasan, beri oksigen, beri cairan, tata laksana pemberian MGSO4, pasang infus MGSO4, dosis rumahan, dan konsultasikan dengan dokter terkait terapi dan tindakan selanjutnya. Jika hal tersebut terjadi pada PMD, maka rujuk ke rumah sakit ya. Kemudian perdarahan postpartum sekunder. Nah, ini adalah perdarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam pertama kelahiran. Biasanya disebabkan oleh infeksi, penyusutan rahim yang tidak baik, atau yang dinamakan dengan subinvolusi uteri, atau sisa plasenta yang tertinggal. Tanda gejalanya terjadi subinvolusi uteri, ya nanti kita bahas tersendiri. Kemudian nyeri tekan perut bagian bawah, perdarahan lebih dari 24 jam pasca persalinan dan lebih dari 500 cc terus-menerus. Perdarahan sekunder, perdarahan bervariasi ringan atau berat terus-menerus atau tidak teratur dan berbau jika disertai infeksi. Oh ya, tata laksananya bagaimana? Tetap berikan cairan, kita cek apa penyebabnya. Kalau misalnya terjadi subinvolusi uterus, nanti biasanya berikan antibiotik dan kolaborasi dengan dokter ya. Tanya harus bagaimana, apakah perlu dirujuk atau tidak. Biasanya kalau memang misalnya ada sisa plasenta sih dirujuk ke rumah sakit, kemudian nanti di rumah sakit dilakukan kuretase ya atau eksplorasi untuk mengeluarkan sisa plasenta begitu.
tetap cairan diberikan ya, RL dan oksitosin 20 unit ya. Kemudian subinvolusi uterus merupakan kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal. Involusi uterus berarti Anda harus hafal saat nifas kemarin, berarti setelah bayi lahir tinggi fundus uterinya berapa, setelah plasenta lahir TFU-nya berapa, 2 jam berapa, 6 hari berapa, ya. Kemudian 6 minggu berapa, 2 minggu berapa. Proses involusi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga proses pengecilan uterus terhambat. Kalau misalnya 6 hari, idealnya dia pertengahan antara simfisis pubis dan pusat, maka kalau dia masih sepusat itu ada pertanyaan, kenapa uterusnya masih tinggi? Jadi yang namanya involusi itu merupakan proses kembalinya suatu organ ke ukuran semula. Faktor predisposisinya bisa infeksi, multiparitas ya pada ibu dengan anak yang lebih dari 5 ya, atau lebih dari 3, peragangan berlebihan pada rahim seperti pada kehamilan kembar dan hidramion, masalah ibu, masalah kesehatan ibu misalnya apa? Proteinnya kurang sehingga proses pengembalian uterusnya berjalan lambat. Kemudian post SC juga jangan kaget kalau misalnya uterusnya mungkin tidak sesuai dengan masa nifas. Kemudian prolaps uteri, retroversi, kelainan bentuk, ya. Kemudian fibroid uterus. Tanda gejalanya uterus lebih besar dibandingkan ukuran normal, keluar lokia yang abnormal. Keluar lokia abnormal bisa jadi misalnya gini, kalau rubra kan idealnya 1-3 hari. Nah, ini sampai 7 hari masih rubra, itu abnormal. Keluar lokia yang bau, itu abnormal. Keluar lokia campur nanah, itu abnormal ya. Kram atau nyeri juga ada. Penata laksanaannya pemberian antibiotik dan konsultasikan ke dokter SPOG apakah harus dilakukan rujukan atau tidak ya. Biasanya ada USG ya. Itu. Kemudian infeksi masa nifas. Infeksi masa nifas adalah sekumpulan tanda gejala berupa demam, nyeri, kemerahan, udem, dan disfungsi litsa yang dialami saat masa nifas. Penyebabnya bisa karena vaginitis, metritis, perimetritis, salpingitis, ovaritis, apnesitis, PID, dan peritonitis. Silakan kalau Anda yang tidak paham istilah-istilah ini buka bukunya lagi ya. Metritis ialah infeksi pada saluran pada uterus setelah persalinan karena keterlambatan terapi akan menyebabkan abses, peritonitis, shock, trombosis vena, emboli paru, infeksi panggul kronik atau PID ya, pelvic inflammatory disease, sumbatan tuba dan infertilitas. Tanda gejalanya demam lebih dari 38 derajat Celcius disertai menggigil, nyeri perut bawah, lokia berbau, dan purulen. Purulen itu ada nanahnya. Nyeri tekan uterus, subinvolusi uterus dapat disertai dengan perdarahan pervaginam dan shock. Ya, berikan antibiotik sampai dengan 48 jam bebas demam. Jadi 2 hari bebas demam itu baru selesai diberikan antibiotiknya. Ini tentu di rumah sakit ya. Cegah dehidrasi, berikan minum atau infus cairan kristaloid berupa RL maupun NaCl. Pertimbangkan pemberian vaksin tetanus bila ibu dicurigai terpapar tetanus, misalnya pada ibu yang memasukkan jamu ke dalam vaginanya atau pos dukun ya. Jika diduga ada plasenta, lakukan eksplorasi digital dan keluarkan bekuan serta sisa kotiledon. Selain metritis bisa juga abses pelvik, yaitu adalah abses pada regio pelvis. Abses itu infeksi yang menimbulkan nanah ya. Faktor predisposisinya metritis yang tidak ditangani dengan baik atau karena terkait dengan kondisi protein ibunya yang kurang, akhirnya metritisnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Diagnosisnya nyeri perut bawah, kembung, demam tinggi menggigil, nyeri tekan uterus, respon buruk terhadap antibiotik. Jadi kalau sudah diberikan antibiotik itu tidak ada perubahan. Kemudian pembengkakan pada adnexa atau cavum 12. Nah, ini Anda cek lagi anatomi Anda sudah tahu belum yang namanya adnexa dan cavum 12 itu yang mana? Ya, fungsi cavum 12 berupa pus. Jadi kalau cavum 12 itu ditusukkan sebuah alat, kemudian di aspirasi itu keluar nanahnya ya. Tata laksana berikan antibiotik, kemudian jika cavum 12 menonjol lakukan drain abses. Keluarkan nanahnya, jika demam tetap tinggi lakukan laparotomi. Ini tentu untuk ya.
Infeksi perineum atau luka abdominal atau post SC ya adalah peradangan karena masuknya kuman-kuman ke dalam luka episiotomi atau abdomen pada waktu persalinan dan masa nifas dengan tanda-tanda infeksi jaringan sekitar. Faktor predisposisinya kurangnya tindakan aseptik saat melakukan penjahitan, kurangnya hygiene pasien, kurangnya nutrisi. Maka dari itu mohon diperhatikan lagi untuk protein. Ya, jadi ada beberapa pasien saya yang mengalami rembesnya darah pada luka post SC itu karena luka jahitannya tidak menutup sempurna, kurang protein. Ya, kalau untuk tindakan aseptik saya nggak tahu ya di rumah sakit sejauh mana dalam proses penjahitan, tetapi agak lumayan repot kalau sampai ke arah infeksi perineum atau luka pada abdomen. Ya, bisa berupa abses, seruma, hematoma luka yang ditandai dengan nyeri tekan pada luka serta keluarnya cairan atau darah. Eritema ringan di luar tepi insisi. Tata laksana kompres luka dengan kasa lembab, minta pasien mengganti kompres sendiri setiap 24 jam. Jaga kebersihan ibu, minta ibu untuk selalu menggunakan baju dan pembalut yang bersih. Mungkin agak sulit ya. Saya sudah coba minta pasien untuk mengganti sendiri, nggak bisa, takut ya. Apalagi buat SC. SC mungkin kelihatannya gampang di perut, tapi lumayan susah, sakit, dan ibunya merasa takut ya. Tata laksana khusus jika terdapat pus atau cairan, bukalah luka, lakukan drainase, angkat luka yang kulit yang nekrotik, jahitan subkutis, dan buat jahitan situasi. Ini nggak boleh ya. Silahkan Anda sampai ke angkat luka, dan kalau memang perlu untuk melakukan rujukan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga nanti ujiannya lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.